Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Noviana dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membacakan hasil dari rangkuman saya mengenai materi bagaimana manusia bertuhan. 1. Bagaimana manusia bertuhan? Spiritual A. Bersifat kejiwaan. Spiritualisasi N. Pembentukan jiwa. Penjiwaan spiritualisme. 1. Aliran filsafat yang mengutamakan kerohanian. 2. Kepercayaan untuk memanggil roh orang yang sudah meninggal. 3. Spiritisme. 2. Menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Menurut Dewey, spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral, dan rasa memiliki. Menurut Zohar, spiritualitas adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia, yang sumber terdalamnya adalah inti alam semesta sendiri. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia. Roh merupakan fitrah manusia, yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Roh bersemayam di dalam hati, sehingga dari hati terpancar kecerdasan, keinginan, kemampuan, dan perasaan. Hati yang terpancar oleh kebaikan disebut hati nurani. Adapun hati yang mengalami keredupan cahaya roh disebut hati yang gelap. Paradigma adalah cara pandang manusia terhadap sesuatu akan mempengaruhi corak karakter kita. Paradigma kehidupan dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu spiritualisme dan materialisme. Apabila ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka hendaknya berawal dari penyucian hati. 3. Menanyakan alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Jalaluddin Rahmat menyatakan bahwa ketenangan dan kedamaian merupakan kebutuhan masyarakat yang paling penting. Menurut Carl Gustav Jung, manusia modern mengalami keterasingan diri dari diri sendiri dan lingkungan sosial bahkan jauh dari Tuhan. Modernisasi dan globalisasi memiliki 5 ciri, yaitu munculnya budaya global, penekatan yang berlebihan terhadap kebebasan manusia dalam global, penekanan yang berlebihan terhadap kebebasan manusia dalam bersikap, mengutamakan rasionalisme, orientasi hidup materialistis, dan yang terakhir ada dominasi si kuat atas si lemah. Dalam tataran sosial, hawa nafsu menggerogoti empati manusia, sehingga alih-alih untuk membangun relasi yang harmonis antara sesama umat, manusia justru lebih mengedepankan egosentrisnya masing-masing. Diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antara olah pikir, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Kehidupan lahir hanya merupakan gambaran dari kehidupan manusia yang digerakkan oleh 3 kekuatan pokok, yaitu akal, syahwat, dan nafsu amarah. Tasawuf mengandung prinsip positif seperti melakukan introspeksi. Orang yang memiliki kesadaran spiritual akan memiliki karakter, mampu menemukan kekuatan yang maha besar, merasakan kelezatan ibadah, menemukan nilai keabadian, menemukan makna kehidupan, dan sebagainya. 4. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Berikut diuraikan berbagai tesis, teori, argumen baik yang bersifat psikologis, filosofis, sosiologis, dan teologis untuk mengenali konsep Tuhan dan kebertuhanan. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Roh merupakan semacam SIM card ketuhanan yang dengannya manusia berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Adapun perspektif berbeda tentang potensi bertuhan dalam diri manusia, yaitu perspektif spiritual dan neuroscience. Bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Sosiologis agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Sebagian ilmuwan mengajukan tesis bahwa kebertuhanan umat manusia dimulai dari tahap animisme, atau percaya bahwa semua benda memiliki jiwa atau roh yang dapat memberikan pertolongan kepadanya. Yang kedua ada politeisme, atau menyembah Tuhan yang mereka yakini mampu memberi pertolongan. Dan yang terakhir ada monoteisme, yaitu meyakini adanya Tuhan atau Dewa yang esa, yang tidak terbagi, dan merupakan sumber segala sesuatu yang mampu menolong dan menjawab segala keterbatasannya.
Bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis? Menurut Mulyadi Kartanegara, ada 3 argumen filsafat, yaitu al-hudud, dalil al-imkan, dan dalil al-insya'ah. Konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas. Yang kelima, membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Tajaliyat Tuhan adalah manifestasi-manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Keimanan memiliki 2 aspek, yaitu keyakinan dan indikator praktis. Dan yang keenam, mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia dapat membangun kehidupan yang damai, aman, penuh kasih, dan sejahtera, maka dibutuhkan pemaknaan tentang sejatian hidup dan kehidupan yang lebih holistik, komprehensif, dan empatik. Demikian dari rangkuman saya tentang bagaimana manusia bertuhan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.